PKBM Panca Usaha. Today I want to show about storytelling. The title is Keraton Yogyakarta, or you can say Keraton Yogyakarta Palace. In the heart of Yogyakarta, in the heart of Yogyakarta, a place full of history and culture, stands the majesty. The palace is not only for the Sultan, but also a living museum that holds the secrets and tradition of Japanese heritage. It is a destination that invites travelers to experience the rich culture preserved for centuries. The first Yogyakarta Palace was founded in 1755 as a result of the Chianti Agreement founded by the first Sultan Hamengkubuwono. There are several. Kalau there are tuh bacanya there are. Ya. Kalau there are students itu they are. Tapi kalau ini there are. Ya, there-nya dibaca dengan lebih jelas. Seperti there are 2 books, there are 3 policemen, there are 5 books. Ya kan, there are. Bukan they are, tapi there are. There are several relics from the past that are still preserved in the Yogyakarta Palace. Apart from ancient relics, there are also palace guard, who we often call Palace guard. Apa tulisannya? Yang mana? Palace guard gimana tulisannya? Palace guard. Guard tuh kayak ini loh. Oh, sing penjaga. Yeah. Guards. Ya. Tulisannya guard, bacanya guards. Terus there are also palace guards, what we often call abdi dalam. Cold. Ini cold. Jadi dalam bahasa Inggris itu ed itu kalau dibaca nggak kelihatan. Bukan cold tapi cold. Ini yang call itu loh. Cepat sekali wanted. Bukan want, bukan wanted. Tapi kalau cold bukan cold. Ya, tapi kalau wanted bukan want. Jadi cold gitu aja. Cuman ya. Ini teksnya gini. Call tuh memanggil. Call. Mana? We often call. Oh ya, berarti itu menyebut. Yeah, kami sering menyebut. We often call. Lain kalau disebut itu they are called. Mereka disebut abdi dalam. They are called abdi dalam. Tapi kalau kita call-nya berarti kata kerja. We call them abdi dalam. Okay? The concierge will help tourists who visit the palace as well as palace relics. Keraton Yogyakarta reflect the richness of Indonesian cultural heritage preserved in the minds of apa artinya? Oh, itu tengah-tengah. Minds of Base modern word. Ini wordnya WO. Belum sampai sini. Ini WORLD ya. WORLD. Jadi kurang L ini. Ini kurang L. Word ya, dunia. Sedangkan ini tadi membacanya midst, tengah, artinya tengah. Oh, bukan midst. Bukan, sama dengan middle. Bacanya midst of. Jadi huruf I banyak yang dibaca I, tetap seperti anak-anak itu apa? Kids. Ya kan? Kemudian kemudian tadi itu midst. Kemudian yang lain misalnya apa? Tapi kalau yang seperti BIRD, burung, bacanya bird. Jadi ada I yang dibaca E, seperti hanya bird, burung. Kemudian kayak apa? Semeja, shirt, itu I yang dibaca E. Tapi kalau yang mid tetap, ya, seperti dosa, SIN tetap sin, mid, ya, little, bukan let, bukan lie, bukan. Nanti ada I yang dibaca I. Contohnya apa? Bersinar.
shine. Kemudian mencoba, try. Oh enggak, itu yang yang dibaca I. Yang dibaca I ya betul, try. Kemudian 5, 5. Kemudian milik saya, mine, ya. Jadi ada E yang dibaca I, ada yang dibaca I, tetap ada yang dibaca E. Nanti dihafalkan ya beberapa. Nanti kalau ketemu dipastikan I apa E atau I. Tapi bisa kok ciri-cirinya. Kalau seperti like pasti dibaca I, ya kan? Jadi kalau ada E, kemudian huruf konsonan mati, kemudian diikuti E, ya, ile misalnya, like kan, ike misalnya berarti like, ya. Contoh yang lain misalnya fever berarti 5, ya 5, 9, nine, 9, ya. Jadi yang seperti itu dibaca A ya. Kemudian yang diakhiri dengan Y seperti tadi try, kemudian kering dry, malu shy, kemudian kering dry, ya. Kemudian mata-mata spy, gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Dari yang midst tadi ya. Yeah, midst of. Cultural heritage preserved in the midst of a fast-paced modern world. Through this word. Word. Nah, O ada yang dibaca tetap O, tapi banyak yang dibaca E. Contoh word. Kemudian yang lain misalnya, ya pokoknya ada yang dibaca E ya, walaupun O. Ya, word contohnya. Ya, kata-kata word. Kalau dunia word. Ya, gitu. Terus ini word. Ya, O ada yang dibaca E. Contohnya kata itu word, dunia word pakai L. Terus through this story, we see the value of heritage as something to be respected and shared. Nah, kalau to be biasanya respected. Coba mana yang biasanya? Respected. Ya, kenapa? Karena itu pasif. Untuk dihafalkan to be memorized. Untuk dihormati to be respected. Untuk dicuci to be washed. Untuk dipelajari to be studied, ya. Untuk diobservasi to be observed, gitu ya. Kalau ada to be biasanya ed. Karena itu artinya untuk di. Kalau diartikan untuk di, maka diakhiri dengan ed. Ya. Untuk dibaca to be, bukan read it, karena bentuk ketiganya itu adalah read tetap. Jadi ini bentuk ketiga maksudnya ya, respect itu bentuk ketiga. Terus and share it. And we understand the unique, ini bacanya gimana? Unique.